Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pertama, tentu marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi investasi pahala akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini sebenarnya yang terjadwal mengisi adalah Ustadz Eder Tuakia dari CMM, tapi karena beliau berhalangan hadir maka saya menjadi badalnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan niatan kita untuk ngaji pada malam hari ini. Karena ini menggantikan, maka saya tidak melanjutkan dulu kajian rutin kita tentang kajian tauhid, tetapi kajian kita adalah kajian tematik dengan mengambil rujukan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 sebagai pokok pangkal kaji kita pada malam hari ini. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini diawali dengan Nidaur Rahman, panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi ada perintah. Perintahnya adalah masuk Islam secara totalitas. Jangan nanggung-nanggung, jangan separuh-separuh. Karena sesuatu yang nanggung itu ya namanya nanggung, Pak. Lek waras menisan waras, lek gendeng menisan. Sing repotnya lek setengah gendeng. Lu dilawat gendeng teko waras sih. Diarani waras lek ngomong gelambian. Lek gendeng menisan gendeng, lek lemah menisan lemah. Kok dadi kreweng. Kreweng lemah kudu dipasang di gendeng gak gendeng. Jadi kalau Islam yang menisan yang kafah, yang totalitas, sehingga tidak ada itu istilah Islam KTP, tidak ada. Islam ya Islam, ya berarti semua kehidupannya itu diatur dengan aturan Islam. Karena Islam ini sudah mengatur segala aspek kehidupan. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qiraah.
Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kita itu segala permasalahan hidup ini sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Hatta al-khira'ah, sampai masuk kamar mandi yang mungkin menurut kita sepele, itu saja sudah diatur dan dituntunkan tata caranya menurut Islam. Maka di sini Allah Ta'ala memerintahkan berislamlah secara totalitas. Dan banggalah dengan Islam kita itu. Jadi Islam itu menurut saya ngapunten, memang harus fanatik. Islam itu harus fanatik. Ini garis bawahnya itu, cetak tebalnya itu. Jadi orang Islam itu harus fanatik. Ya. Ishadu bi anna muslimun. Saksikan aku ini orang Islam. Jadi kita jangan malu-malu, jangan minder menampakkan dan menampilkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Coba saudara kita Nasrani, mereka dengan bangganya pakai kalung salib, pakai baju gambar Yesus, mereka bangga. Nah, kenapa kok kita minder? Nanti orang Islam ya pakai kalungan cidor. Ya bukan ya, karena jidor bukan simbol keislaman, bukan. Tetapi isyhadu bi anna muslimun, itu perintah Allah. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakanlah kepada ahli kitab itu, ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kita bersama-sama kembali kepada kalimatin sawa. Kalimatin sawa itu tidak ada tafsiran lain selain kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu adalah Allah na'budu illallah. Janganlah sekali-kali engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik. Fa in tawallaw, kalau mereka itu berbalik, mereka tidak mau, faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakan isyhadu bi anna muslim. Aku ini orang Islam. Maka kita harus bangga dengan keislaman kita dan harus fanatik dengan Islam kita. Ini perlu kita tumbuh kembangkan kebanggaan berislam ini, lebih-lebih di zaman akhir ini, ketika orang sudah mulai mengatakan kalau jadi orang Islam jangan fanatik. Tidak bisa begitu. Islam ya fanatik, dasarnya ini surat Al-Baqarah 208 itu. Ya. Udkhulu fisilmi kafah. Kamu kalau berislam yang temenanan dong. Ya, jangan hanya sekedar pengakuan saja, tapi semua itu harus berlandaskan ajaran Islam. Pada ayat lanjutannya ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setelah ada perintah, ada larangan. Perintahnya tadi berislam secara kafah, larangannya jangan engkau mengikuti langkah-langkahnya setan. Jadi pakai kalimat jamak khutuwat, langkah-langkah, berarti trik setan untuk melencengkan manusia dari jalan kebenaran itu banyak sekali. Dipertegas oleh Allah Ta'ala, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu kok. Ya jangan diikuti. Nah, maka materi kita pada pertemuan malam hari ini adalah berislam secara kafah. Kenapa? Karena Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. Jadi sejak Rasulullah SAW menerima Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, ketika itu Rasulullah baru saja menyelesaikan haji wada. Beliau sedang berada di Padang Arafah. Tanggalnya tanggal 9 bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Turunlah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat gunting pita resmi Islam itu sudah sempurna.
ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Islam tidak bakal ketinggalan zaman. Maka karena Islam sudah sempurna, ya berarti kita harus berislam secara kafah. Kita harus bangga dengan Islam kita ini. Alasannya itu, kenapa kita harus berislam secara kafah? Karena Islam sudah sempurna. Kita tidak perlu lagi mengambil ajaran-ajaran yang selain Islam, teori-teori yang selain Islam. Teori pendidikan anak misalnya, ajarkan anak itu dengan yang dituntunkan dalam Islam. Bagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya mendidik, mencontohkan, memberikan tuntunan orang tua Muslim mendidik anaknya. Nah, kadang-kadang Indonesia mengapunten, kita itu kadang-kadang lebih setuju dengan teori-teori orang-orang Barat. Kalau mendidik itu jadikan anak sebagai teman, jadikan akhirnya ada yang lama nih. Coba lah Pak, sekarang ini anak itu digepuk didik atau mau jadi urusan lah. Padahal Rasulullah itu kalau mendidik, memberikan tuntunan mendidik masalah agama, beliau itu tegas. Alimu auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Ajari didik anak-anakmu sholat ketika dia berusia 7 tahun. 7 tahun mulai dilatih, dikenalkan, diajak ke masjid. Wadribuhum wa hum abna'u tis'in. Dan kalau mereka itu sudah mulai meninggalkan sholat di usia 9 tahun, pukullah. Jadi memukul bukan dalam artian menyakiti, tidak, tapi memberikan sebuah ketegasan terhadap agama ini. Dan orang tua sekarang, coba kalau subuh-subuh itu anaknya tidak dibangunkan, jadi ini seakan kok ngantuk, udah sekolah ngantuk, tidak bisa begitu. Jadi teori-teori yang selain Islam itu kita kesampingkan, sudah kita kembali kepada Islam secara kafah. Mendidik anak cara Islam, mencari rezeki cara Islam, mengatur rumah tangga cara Islam. Singkat kata, hidup itu harus semua diatur dengan aturan Islam. Karena Islam adalah agama yang sudah sempurna. Yang kedua, karena Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar. Satu-satunya itu berarti tidak ada yang lain, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Kita buka surat Ali Imran surat ketiga, ayatnya nomor 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala itu hanyalah agama Islam. Hanya, lain tidak. Ali Imran ayat 19. Nanti saya panjenengan kaji ulang dulu Pak. Wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali mereka telah memperoleh ilmu. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innahu sari'ul hisab. Maka barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah itu amat cepat perhitungannya. Lengkap ayatnya kayak begitu. Tapi penegasannya adalah inna dina indallahil Islam. Yang ini tidak ada tafsiran lain selain ailadina mandiyun indallah siwa al-Islam. Tidak ada agama yang akan sampai kepada Allah, tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Sekaligus ayat ini membantah pemahaman bahwa semua agama sama. Tidak bisa begitu. Tidak ada keyakinan semua agama sama, itu tidak ada. Kan ada yang mengatakan itu, yang dulunya orang-orang liberal itu, terus pokoknya podo-podo api lek dalane gak podo. Aku ketemu di kono. Podo karo kita ke Malang itu kan bisa lewat
pakai saji, bisa lewat Curung Rejo, tapi ketemu di alun-alun Malang. Ini analogi yang nggak pas. Dasarnya ayat ini. Jadi agama yang selain Islam tidak diterima oleh Allah. Dan Islam ini adalah agama seluruh para nabi dan para rasul. Nabi Adam Islam, Nabi Nuh Islam. Ini alasan yang kedua, kenapa kita harus berislam secara kafah? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dan itu wajib. Keyakinan ini dimiliki oleh setiap muslim. Jadi orang Islam itu tidak boleh Bapak Ibu mempunyai keyakinan semua agama sama, itu tidak boleh. Apalagi semua agama benar, itu secara akidah sudah rusak. Coba kalau jenengan tanya saudara kita yang Nasrani, jenengan tanya, menurut Anda yang benar siapa? Pasti mereka mengatakan ya agamanya. Sehingga juga tidak perlu kemudian seringkali saya sampaikan ada salam 5 agama, itu tidak perlu, tidak penting. Tidak penting apapun alasannya. Kadang-kadang kita itu kebablasan dalam memahami toleransi. Lalu sudah punya garis lakum dinukum waliyati. Nah sebentar lagi 25 Desember ini kadang-kadang ramai lagi pertanyaan, boleh nggak umat Islam mengucapkan selamat Natal? Kalau ada pertanyaan begitu itu kita balik bertanya, lah apa kok malah mengucapkan gitu? Wong itu sudah urusan masing-masing. Lakum dinukum waliyati. Natalmu ya Natalmu, Idul Fitri ya Idul Fitri saya. Tidak ada urusan. Sehingga alasan yang ketiga, karena orang yang memilih agama selain Islam maka akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Dasarnya surat Ali Imran ayat 85. Semua pakai dasar ayat. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu. Ini kan sebenarnya sudah jelas gamblang. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang-orang yang memilih agama selain Islam itu nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Apa nih? 3 alasan apa nih? Yang pertama karena Islam adalah agama yang sempurna. Yang kedua karena Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Yang ketiga karena selain Islam itu tertolak. Sehingga kita jangan kemudian menggunakan ajaran-ajaran yang selain Islam, apalagi teori-teori manusia. Kebenaran yang mutlak hanyalah kebenaran ajaran Islam. Maka dengan 3 penjelasan tadi, seorang muslim tidak boleh bermain-main dengan kebenaran Islam. Karena agama Islam ini agama yang sudah jelas kebenarannya. Dan kebenaran Islam ini tidak butuh pembenaran manusia. Artinya walaupun manusia itu menolak, membantah, Islam itu tetap benar karena sumbernya langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini tidak butuh pembenaran dari siapapun karena Islam itu turun dari yang maha benar. Justru manusialah yang membutuhkan Islam sebagai petunjuk kebenaran untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bahasa yang ekstrim masuk sadonyo, tidak ada yang Islam. Islam tetap benar. Karena kebenaran Islam tidak butuh pengakuan dan justifikasi dari manusia, tidak butuh legalitas dari siapapun. Karena Islam adalah agama itu yang turun dari al-haqqu
yang maha benar. Mir rabbik. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya, realitanya, Islam ini justru ya semakin dia itu dikonfrontasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern, justru semakin nampak kebenarannya. Bukan semakin terbantahkan, bukan, tetapi semakin nampak kebenarannya. Ini harus kita akui ini, Pak, dan kita harus bangga dengan itu. Berapa banyak itu sekarang fenomena ilmuwan-ilmuwan di barat sana yang mereka itu masuk Islam karena berdasarkan disiplin ilmu yang mereka miliki, kemudian dikonfrontasikan dengan ajaran-ajaran agama yang ada, mereka justru ketemunya dalam ajaran Islam. Contoh dokter Perancis itu, namanya Dokter Maurice, dan dia adalah pakar anatomi tubuh manusia. Itu pernah meneliti jasadnya Fir'aun. Jasadnya Fir'aun, Ramses II itu. Fir'aun Nabi Musa itu loh. Itu pernah beliau teliti berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan yang dia miliki, ahli di bidang anatomi tubuh manusia. Jadi memang di dalam jasadnya Fir'aun itu terdapat kandungan-kandungan air laut yang masih menempel, padahal sudah ribuan tahun. Dan itu yang menjelaskan adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka jasadmu Fir'aun, badanmu itu Fir'aun, aku selamatkan supaya jadi contoh bagi orang-orang yang sesudah kamu. Jadi jasadnya Fir'aun itu walaupun tidak diawetkan, tidak dimumi, tidak akan rusak. Memang sengaja sama Gusti Allah gawe contoh. Nah, itu akhirnya menjadikan beliau Dr. Maurice itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan masuk Islam karena mempelajari ajaran Toharo dalam Islam. Ada masuk Islam karena mempelajari ajaran tentang wanita yang yang iddah. Kenapa sampai 4 bulan 10 hari dan seterusnya. Nah, ayat ini Al-Baqarah 208 yang kita kaji malam hari ini turun, itu ada asbabun nuzulnya. Dalam satu riwayat dikisahkan ada sekelompok kaum orang-orang Yahudi yang mereka itu menghadap kepada Rasulullah SAW, hendak menyatakan diri untuk masuk Islam. Di sekelompok orang-orang Yahudi, dalam riwayat ini dipimpin oleh Abdullah bin Salam dan beberapa konco-konconya itu datang kepada Rasulullah. Mereka hendak menyatakan diri masuk Islam, tapi mereka minta kepada Rasulullah untuk tetap merayakan hari Sabat, hari Sabtu, hari sucinya orang Yahudi. Dan juga mereka masih ingin mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Taurat, kitab mereka yang lama. Kemudian sebagaimana biasanya Rasulullah itu kalau menghadapi sebuah kasus, beliau selalu dibimbing oleh wahyu. Ya Rasulullah, bolehkah kami masuk Islam, tetapi dengan sebuah kelonggaran, kami akan masih tetap melaksanakan beberapa ajaran-ajaran agama kami yang lama, dan kami masih akan mengamalkan kitab suci kami yang lama itu. Kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Berarti kesimpulannya, kalau sudah masuk Islam, ya kita tinggalkanlah ajaran-ajaran yang lama yang selain Islam, termasuk nyun sewu ngapunten, termasuk budaya-budaya lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Engko wis ngaku Islam, tapi sing percaya dina api. Engko ora bekno anak sing golek dina.
Saya tekon nang gini dukun. Islam ya Islam, tapi masih mengamalkannya begitu-begitu. Ini berarti tidak kafah. Ini berarti pengikutnya Abdullah bin Salam. Nyatanya kemauan Abdullah bin Salam ini dilarang, jangan. Lalu Islam yo menisan, jangan dicampur adukan dengan ajaran-ajaran yang dulu. Apalagi ajaran-ajaran nenek moyang yang tidak berdasar. Jadi ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan nida'ur rahman, panggilan untuk orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Karena orang itu kalau sudah mantap keimanannya, maka otomatis keislamannya itu pun akan mantap. Sekaligus ketika kita sudah menyatakan diri menjadi orang yang beriman kepada Allah, kita menjadi orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, maka kita hendaknya menjauhi segala macam bentuk-bentuk tipu daya setan. Niki lek wong Islam paham ayat niki, sawo judi online itu ndak payu. Judi online, pinjaman online, teman-teman itu ndak payu. Coba kalau kita data di Indonesia, pelaku judi online itu kalau ditanya agamanya, kira-kira yang mayoritas agamanya apa? Masih Islam. Tetapi belum kafah. Wong judi itu sudah nyata-nyata jelas dilarang dalam Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya khamr, kemudian mengundi nasib, judi, semua itu adalah min amali syaitan, termasuk bagian dari tipu daya setan. Dan orang yang judi itu kan tidak ada ceritanya kemudian jadi kaya. Si sufi di bandarin itu. Ini contoh fenomena betapa ketika seorang muslim itu tidak berislam secara kafah, maka dia akan mendapatkan masalah dalam kehidupan. Asyahid Sayyid Qutb, pengarang tafsir Fi Dilalil Quran. Beliau mengarang satu tafsir yang terkenal, judulnya Fi Dilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Dan Sayyid Qutb ini beliau meninggalnya itu di tiang gantungan, dihukum mati. Ya. Tapi sempat meninggalkan itu karya yang fenomenal, judulnya Fi Dilalil Quran. Alangkah bahagianya ulama-ulama yang bisa meninggalkan karya-karya tulis yang sampai sekarang masih dibaca. Almarhum Buya Hamka itu meninggalkan tafsir namanya tafsir Al-Azhar, yang justru tafsir ini beliau tuntaskan ketika beliau di penjara. Jadi ulama itu kalau dikriminalisasi, kalau betul-betul ulama, justru akan melahirkan karya yang luar biasa. Jadi Buya Hamka itu kan beliau itu tidak tahu apa-apa. Sepulang dari memberikan pengajian ibu-ibu di Masjid Al-Azhar itu ketika bulan Ramadan itu, beliau ya sekitar jam 10, setengah 11 lah, sambil menunggu waktu zuhur beliau istirahat. Bisa kita bayangkan bulan Ramadan, tiba-tiba datang ya, utusan dari pemerintah, kemudian beliau ditangkap tanpa alasan yang jelas, akhirnya dipenjara Buya Hamka. Tapi justru di penjara itulah beliau bisa menuntaskan 30 juz tafsir Al-Azharnya. Kalau yang baca tafsir ini agak menarik, bahasanya agak ada bahasa Melayunya. Nah, Sayyid Qutb ini
Pengarang fi Dilalil Quran, di dalam beliau itu menafsirkan ayat ini Al-Baqarah 208 itu, beliau menyatakan bahwa udkhulu fi silmi kafa itu artinya adalah menyerahkan diri secara total kepada Allah. Menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan sekecil apapun, mulai urusan yang kecil sampai yang besar, semuanya diserahkan kepada Allah. Sehingga orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku muslim sejati adalah orang yang pasrah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan akal pikirannya. Pokoknya Islam ngatur ini ya manut. Sami'na wa ata'na. Itu kata Sayyid Qutb. Jadi yang dimaksud udkhulu fi silmi kafa adalah menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari urusan yang kecil sampai urusan yang besar. Dan seorang muslim adalah orang yang tunduk kepada Allah taala secara total. Dan ini adalah ikrar kita. Jadi orang yang beriman itu berikrar kul, katakanlah wahai Rasul, ini ajaran Allah kepada Rasulullah, yang ini juga diajarkan kepada kita umatnya Rasulullah untuk mengatakan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, semua ibadah, bahkan hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai keselamatan secara total, seluruh sistem ajaran Islam itu harus kita pakai dalam kehidupan kita. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, ataupun dalam masalah muamalah dan akhlak. Jadi berakhlak cara Islam ini akan menjadikan kita selamat. Walaupun kadang-kadang orang itu mengerti, tapi kalau tidak berakhlak, orang tidak akan respect. Sepintar apapun lah, nggak tuh adab, itu berarti tidak mengikuti ajarannya Rasulullah. Yang viral kan baru-baru ini karena mengucapkan ucapan yang tidak pantas, itu tidak beradab namanya. Kadang-kadang ada orang yang menyombongkan dirinya karena gelar kesarjanaannya sehingga tidak beradab. Wah ya tidak akan bisa membawa kebaikan. Rasulullah itu adalah manusia yang paling tawadhu. Beliau itu paling rendah hati. Beliau itu paling tidak senang kalau kemudian sama umatnya itu dikultus-kultuskan. Seringkali saya sampaikan hadisnya itu, la tudruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan mengkultus individukan aku, jangan mengagung-agungkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan nabinya Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah. Faqul Muhammad abduhu wa rasuluh. Kalau menyebut aku cukup sebut saja Muhammad abduhu wa rasulullah, hamba Allah dan utusan Allah. Itu kan yang Nabi. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus menerima kebenaran Islam ini secara menyeluruh, secara universal.
Tidak boleh kemudian satu ajaran kita terima tapi ajaran yang lain kita buang. Dan kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa Islam ini adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dan selain Islam itu adalah jalan kesesatan. Saya ulangi lagi, kita harus berkeyakinan bahwa Islam ini adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dan selain Islam adalah jalan kesesatan. Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Nanti bisa jalan kaji di rumah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau baru saja ini aja meninggal dunia. Beliau juga termasuk salah seorang ulama kontemporer yang produktif mengarang buku. Banyak sekali karya tulis beliau. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Terakhir beliau domisili di Qatar. Satu di antara karya tulis beliau berjudul Karakteristik Islam. Al-Khasa'is Al-Islamiyah. Karakteristik ajaran Islam. Beliau mengatakan bahwa perintah berislam secara kafah itu adalah karena Islam adalah ajaran yang kafah dan sumur. Sumur itu sempurna, menyeluruh. Sempurna. Sempurna apanya? Yang pertama sumuliyatul risalah. Sempurna ajarannya. Jadi risalah Islam. Risalah Islam ini adalah risalah yang berkesinambungan. Dalam satu hadis Rasulullah pernah menggambarkan masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan. Gambaran dan perumpamaanku dengan nabi-nabi yang sebelum aku seperti orang yang membangun satu bangunan rumah. Diawali bangunan itu dari zamannya Nabi Adam. Nabi Adam masih mulai membuat pancangan pondasi. Maka zaman Nabi Adam itu syariatnya tidak sesempurna syariatnya Rasulullah. Tetapi ajaran akidahnya, tauhidnya sama. Nabi Adam juga mengajarkan la ilaha illallah. Tapi tentu sambungannya Adam Rasulullah. Kemudian dilanjutkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus sampai akhirnya sempurnalah bangunan keislaman itu. Siapa yang menyempurnakan? Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karakteristiknya ajaran Rasulullah dengan ajaran Nabi yang sebelumnya itu agak berbeda. Kalau Nabi-Nabi yang sebelumnya itu ajarannya hanya khusus untuk umatnya. Tapi kalau Rasulullah ajarannya berlaku untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak diutus kecuali untuk menyampaikan kepada semua manusia. Dan waktunya sampai hari kiamat. Itu konsekuensinya Nabi terakhir, dan itu masuk akal. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, maka ajarannya harus sudah sempurna. Sehingga tidak perlu lagi ada Nabi baru. Maka Islam ini adalah ideologi yang terbaik. Yang kedua, sumuliyatus syariah, kesempurnaan syariat dalam mengatur hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan bagaimana kita beribadah kepada Allah dan hubungan bagaimana kita itu bermuamalah dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk yang lainnya. Sampai Nabi itu mengajarkan faida dabahtum fa'asinu tibhatan. Kalau kamu menyembelih
sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ini kan muamalah, ini hubungan dengan sesama makhluk. Jangan menyiksa binatang. Kemudian tidaklah kamu menanam pohon, karena dari pohon yang kamu tanam itu kamu seperti orang yang bersedekah. Karena pohon nanti akan menghasilkan oksigen, oksigennya akan dihirup oleh manusia, maka kita sedekah oksigen. Itu ajaran yang luar biasa. Itu ajaran yang menunjukkan Islam ini sempurna. Tidak hanya mengatur bagaimana tata cara sholat, puasa, haji, tapi juga mengatur bagaimana bermuamalah dengan sesama. Baik itu sesama manusia ataupun sesama makhluk. Yang ketiga, sumuliyatul akidah. Ajaran akidahnya sudah jelas. Jadi konsep teologi yang paling jelas ya Islam ini. Jadi Islam ini di dalam memahami tauhid itu berdasarkan wahyu dari Allah, bukan persepsi-persepsi manusia sebagaimana ajaran agama-agama yang lain, yang kemudian ia persepsikan Tuhan itu menurut persepsinya masing-masing. Ada dalam bentuk patung, ada yang dalam bentuk candi dan lain sebagainya. Islam tidak begitu. Ajaran tentang ketuhanan itu sudah dirumuskan di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Dan dalam ajaran Islam ini Allah Subhanahu wa taala dalam menilai hambanya tidak dilihat dari kasta-kasta. Sebagaimana ajaran dari saudara kita yang lain ada kasta-kasta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai kemuliaan hambanya itu dari ketakwaan. Ini kan fair. Kalau hanya dilihat dari kekayaannya, kan kasihan ya, secara ekonomi tidak kaya. Jadi ada potensi orang yang miskin itu bisa melampaui orang yang kaya. Itu karena ajaran Islam ajaran yang sempurna. Sebagaimana Rasulullah itu ketika beliau didatangi serombongan orang-orang yang miskin, menghadap kepada Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Mereka curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini miskin ya Rasulullah. Kami sebenarnya kepingin seperti saudara-saudara kami yang kaya itu, mereka bisa bersedekah. Kalau mereka sholat, kita samalah bisa menyamai sholat mereka. Kalau mereka puasa, kita samalah bisa menyamai puasa mereka. Tapi mereka kan bisa punya sebuah keutamaan amal dengan mensedekahkan kelebihan hartanya. Lah kami ini tidak punya kelebihan harta ya Rasulullah. Jangankan untuk disedekahkan, udah meledewi sih repot. Coba kita perhatikan sahabat Rasulullah yang mulia. Beliau tidak menjawab dengan jawaban yang arogan. Pak Dewa coba protes saya kalau semangat toy tidak begitu. Tapi Nabi itu selalu memberikan solusi. Beliau dengan sedikit tersenyum mengatakan, inna bikulli tasbihatin shadaqah wa bikulli tahmidatin shadaqah wa bikulli tahlilatin shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Jangan khawatir, sesungguhnya ucapan tasbihmu, kamu memperbanyak membaca tasbih subhanallah, subhanallah, itu jadi sedekah. Tapi jangan saya ngapunten, ini yang diberikan solusi oleh Rasulullah tiang sing boten ada duwe lho kok. Sing sugih ya jangan ikut-ikut. Iku ana kotak infak lewat tadi subhanallah. Jadi sebelah alhamdulillah. Baru tak ngirim buka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki kotak infak isine abab tok. Itu solusi. Jadi tidak membedakan manusia dari harta kekayaan yang dimiliki, pangkat dan jabatan yang dia miliki, gelar kesarjanaan yang dia sandang, tidak dilihat dari itu, tapi ketakwaan. Bahkan kadang-kadang orang itu dalam keadaan miskin, dia bisa dekat kepada Allah. Tetapi ketika dia kaya, bisa-bisa dia lupa kepada Allah. Contoh siapa? Salabah.
Jadi saya Bapak Ibu, tiada seorang makomnya di wilayah makom sugi, pokoknya sugi ini loman itu luar biasa. Sing gawat itu lah, sugi terus lali. Ada yang dalam makom ya pas-pasan, tapi yang penting kita bisa dengan modal kita digampangkan oleh Allah Ta'ala melakukan kebaikan-kebaikan itu sudah luar biasa. Hati kita diberikan kecondongan kepada kebaikan, senang berjamaah, senang ngaji seperti ini. Ini sudah karunia yang luar biasa. Bisa ya. Oke. Ngaji ini buatan harus tutup, buatan apa-apa, penting manfaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu renungan bagi kita untuk kembali bangga dengan keislaman kita. Dan sekali lagi poinnya adalah mari kita menjadi orang Islam yang fanatik dengan Islam kita. Dan jangan sekali-kali kita mengatakan semua agama sama. Tidak, tetapi inna dina inda wahid Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian matur suwun, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasallu minna wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.